Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannif radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ila anbal. Wa syartuha ay syartu sihatil jum'ati arba'atun. Al-awwalu waqtu dhuhri wa thani khutbatani qablaha fihi wa salisu an tusalla jama'a bihim wa rabi'u alla tuqarinaha ukhra di baladiha. Setelah membahas tentang salatul jamaah, di antara yang wajib dilaksanakan secara berjamaah yang hukumnya fardu ain adalah salatul Jum'ah. Jadi salatul Jum'ah berjamaah hukumnya adalah wajib. Boleh orang salat Jumat sendiri gak ada ceritanya, gak ada gambarannya. Orang salat Jumat sendiri, ya. Kalau dia tidak mendapati Jumat atau meninggalkan, maka diganti dengan sholat zuhur. Tiduran misalnya bangun jam 1, masjid kepada bubar, baru melek dia. Ya udah, ganti dengan sholat zuhur, bukan sholat Jumat qadhaan, bukan. Ya, usolli fardhu Jumat qadhaan rak'atain lillahi ta'ala. Sendiri dia. Ini enggak diganti dengan salat zuhur. Nah, kita lanjutkan wa syartuha, dan syaratnya. Syarat sahnya Jumat ada 4. Ibu-ibu enggak wajib Jumat. Cuma ibu-ibu kalau salat Jumat boleh enggak? Boleh. Kalau salat Jumat udah cukup. Enggak perlu lagi salat zuhur. Cuma tempatnya enggak ada gitu doang. Tempatnya mau di mana? Tempatnya enggak disiapin. Mungkin kalau ibu-ibu yang berangkat haji atau umrah, ya amin. Insyaallah nanti ya di Masjidil Haram pelaksanaan Jumat atau di Masjid Nabawi ikut Jumat, ya, ikut sholat Jumat. Nah, ini cukup, nggak perlu diganti dengan sholat zuhur, karena Jumat mencukupi dari zuhur. Cuma kalau di tempat kita nggak ada tempatnya, bahkan ikhtilat, percampuran yang mengundang haram gitu ya. Nah, syarat-syarat sahnya Jumat ada 4. Yang pertama waktu zuhur. Di
itu dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi waktu Jumat sama dengan waktu zuhur. Mulai masuknya udah masuk waktu zuhur. Kalau waktu zuhurnya belum masuk, khatibnya udah alhamdulillah belum zuhur, belum sah itu. Maka Jumatnya tidak sah. Cuma nggak ada gambarannya dia. Biasanya kan azan dulu. Ya. Kemudian wadzani khutbatani qablaha ay qabla salatil jum'ah fihi ay fil waqti. Kemudian khutbatani qablaha, dua khutbah sebelum salat. Ya, fihi ay fil waqti, fi waktu zuhur. Jadi harus didahulukan dengan dua khutbah sahihatan yang sahih. Kalau khutbahnya tidak sah, otomatis Jumatnya tidak sah. Karena khutbatan bimanzilati rak'atin, kedudukannya sama dengan dua rakaat, diistilahkan begitu. Jadi saling keterkaitan. Jumat dengan sholat, khutbah Jumat dengan sholat. Khutbahnya nggak sah, maka otomatis sholatnya pun tidak sah. Maka bagi khatib perlu diperhatikan syarat-syarat sahnya khutbah dan rukun-rukun khutbah yang nanti kita akan baca. Jadi harus khutbatan qablaha. Nggak boleh sholat dulu baru dua khutbah, nggak boleh. Beda dengan sholat Id. Kalau khutbatul Id boleh dibalik sama itu nggak apa-apa. Cuma sekarang kita sholat dulu ya. Sholat dulu baru khutbah. Mau dibalik gimana? Dalam hukum boleh. Ya. Cuma yang afdal khutbah dulu baru sholat. Kalau Jumat wajib didahulukan dua khutbah dulu baru sholat. Jadi khutbatan yasma'uhuma al-arba'un, mendengar akan dua khutbah oleh 40 orang. Ya, oleh 40 orang. Jadi yang 40 orang mustautin, orang kampung setempat bahasa kita. Itu yang terhitung 40. Kalau mukimin, orang yang berdomisili di sini tapi bukan orang kampung setempat, artinya begini, masih ada keinginan untuk balik ke kampung halamannya walaupun setelah waktu yang lama. Itu namanya mukim namanya. Itu nggak terhitung orang yang 40. Wajib Jumat, cuma nggak terhitung orang yang 40. Jadi yang terhitung orang yang 40, orang kampung setempat, namanya mustautin. Apa definisinya? La yad'anu ay la yusafiru sayfan wala syita'an illa lihajat. Gak mau kemana-mana dia. Ya, baik musim panas maupun musim hujan misalnya. Kecuali keluar dari kampungnya buat hajat doang. Ada keperluan, ujungnya balik lagi ke kampungnya. Ya, itu mustautin namanya, orang kampung setempat yang gak ada keinginan mau pindah ke mana-mana. Beda kalau mukim ya. Kalau mukim, contoh begini, banyak kan yang di Jakarta orang yang dari luar Jakarta, betul? Dia tinggal di Jakarta, bahkan mungkin udah punya rumah di Jakarta. Cuma kalau dalam hati kecilnya nanti pengen kembali lagi ke kampung halamannya. Dalam hati kecil dia nanti suatu saat pengen kembali kepada kampung halamannya. Itu mukim namanya, bukan mustautin. Walau ba'da zaman tawil, walaupun setelah waktu yang lama. Ya, pokoknya tetap dalam hati gua pengen balik lagi ke kampung halaman, mau hidup di sana nanti. Itu namanya mukim di situ. Gak terhitung orang yang 40. Ya, walaupun udah puluhan tahun di sini. Jelas ya? Itu yang terhitung 40. Jadi nggak boleh kurang. Ya kalau di kita alhamdulillah banyak lah. Bahkan lebih dari 40. Jadi harus mendengar. Dan khatib harus mengangkat suaranya ketika membaca rukun-rukun khutbah yang nanti kita akan sebutkan yang ada 5. Itu diperdengarkan bacaannya kepada mustautin. Ya. Jadi mesti tunggu dulu rukun khutbah yang ada 5 nanti kita akan bahas. Khatib memperdengarkan itu rukun kepada mustautin. Dengar, nggak boleh kurang dari 40 di situ. Ya, makanya kalau speakernya mati, angkat suaranya. Ketika membaca rukunnya, angkat suara. Karena kalau yang mustautin tadi nggak dengar, kurang 40 nggak sah. Nah, repot jadinya. Kemudian wa antusallah jamaah bihim,
dikerjakan secara berjamaah. Karena Jumat harus berjamaah, nggak boleh sendiri di situ. Kemudian syaratnya juga wa alla tudharinaha ukhra bi baladiha. Tidak membarengi oleh Jumat akan Jumat yang lain di kampungnya. Artinya apa? Ini kalau di kampungnya Jumatnya berbilang tidak memenuhi syarat. Jumat berbilang artinya apa? Di sini bikin Jumat, di sini bikin. Kadang-kadang satu RW ada 3 Jumat, masjid masing-masing bikin Jumat. Boleh kan Jumat berbilang? Boleh kalau memenuhi syarat. Tapi kalau nggak memenuhi syarat, maka nggak boleh berbilang. Dan kalau tidak memenuhi syarat, mana tuh yang sah? Yang sah yang pertama kali imam takbiratul ihram, menyebutkan huruf roh dari Allahu Akbar. Yang duluan itu yang sah Jumatnya. Yang kebelakangan yang kagak sah. Kalau kagak sah gimana? Diganti oleh mereka dengan sholat zuhur. Ada syaratnya kapan Jumat boleh berbilang. Di sini bikin, di sini bikin. Yang pertama syaratnya adalah apabila tempatnya kalau dikumpulkan dalam satu tempat enggak mencukupi buat mereka. Nah, ini mungkin yang di Jakarta alasan pertama. Kalau dikumpulin semuanya nggak cukup masjidnya, betul? Nggak cukup sehingga yang sampingnya bikin, walaupun kedengeran satu sama lain. Karena kalau dikumpulin satu tempat nggak mencukupi. Nah, itu diantara syarat yang diperbolehkan untuk berbilang. Artinya apa? Kalau berbilang padahal dikumpulkan satu tempat masih bisa, itu kagak sah di situ. Yang sah yang mana? Yang pertama kali takbiratul ihram dalam sholat. Jelas ya? Walaupun dalam pendapat mazhab yang lain mengatakan al-masjidul qadim, masjid yang lama yang sah. Itu ada pendapat. Cuma al-mu'tamad yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, imam yang pertama kali mengucapkan takbiratul ihram, huruf roh Allahu Akbar, itu yang sah. Yang kebelakangan kagak sah diganti dengan sholat zuhur. Jadi kapan boleh berbilang? Syarat yang pertama kalau dikumpulkan satu tempat tidak menampung semuanya. Yang kedua syaratnya tidak ada fitnah antara dua kelompok. Ya, ada fitnah di antara dua kelompok. Yang di sini yang di sini musuhan. Kalau ketemu berantem mulu urusan. Kalau Jumat digabung menjadi satu, habis Jumat tawuran jadinya. Kan jadi kocak begitu ya. Nah, ini bagaimana? Ini boleh berbilang kalau gitu. Walaupun kalau dikumpulin jadi satu masih kuat. Cuma gara-gara ada fitnah, percekcokan, kalau dikumpulin bisa bahaya, boleh masing-masing. Ya, itu yang kedua syaratnya. Yang ketiga syaratnya idza ba'udat atraful balad. Kalau jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Arti jauh gimana? Sekiranya masjid yang sini memandangkan azan. Memandangkan azan enggak kedengeran di tempatnya dia. Kan berarti jauh dia. Nah, ini boleh baru berbilang. Nah, itu 3 syarat kalau terpenuhi salah satunya boleh berbilang. Ya. Makanya jangan disalahkan ya. Ada sebagian kaum muslimin dan pendapat ulama kita, mereka mengulang sholat Jumat dengan sholat zuhur. Namanya i'adah, diulang dengan sholat zuhur. Dalam kitab Bushrul Karim hukumnya sunnah. Ya, kenapa? Sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan-jangan berbilangnya ini tidak memenuhi syarat. Betul. Sehingga ada sebagian tempat habis Jumat komat lagi. Ngapain sholat zuhur? Pernah dapetin kayak gitu? Pernah dapetin? Iya. Mungkin jarang di sini. Ada sebagian tempat di Jakarta pun banyak. Cuma yang sholat zuhur gak semuanya. Ya, berapa baris saja yang sholat. Ya nggak apa-apa. Dalam kitab Bushrul Karim itu sunnah dibilang. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan-jangan berbilangnya tidak memenuhi syarat. Gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan, ini masalah banyak terjadi. Ini kita berbicara ala mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, syogianya, dan itu sunnah ya. Yang menjadi imam adalah yang menjadi khatib. Nah, yang menjadi imam, yang menjadi khatib. Bahkan hukumnya makruh.
Makruh dikatakan apa? Kalau yang khatibnya beda, imamnya beda, itu bisa makruh. Ya. Kenapa demikian? Sini dikatakan, "Lau khataba syakhsun," apabila berkhutbah seseorang, "wa arada an yuqaddima syakhsan ghaira," kemudian dia memajukan orang lain, liyusalli bil qaum, untuk menjadi imam kepada kaum. Boleh gak? Boleh gak, jadi masalah. Cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Wa syartuhu ayyakuna mimman sami'al khutbah. Yang jadi imam itu yang menggantikan orang yang telah mendengar rukun-rukun khutbah seluruhnya yang telah dibaca oleh khatib. Rukunnya tanggal 5. Jadi benar-benar dengar dia itu. Dan dengar rukun khutbah yang telah dibaca sama khatib, dia dengar. Nah, itu jadi gak jadi masalah. Yang jadi imam nanti dia. Ya. Kalau artinya apa? Kalau dia itu orang yang enggak mendengar salah satu dari rukun khutbah yang telah dibaca sama khatib, maka nggak sah jadi imam itu. Repot gak begitu tuh? Repot. Karena kalau dibiarkan, walaupun dia pendapat mazhab lain, wallahu a'lam, kita berbicara mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, pendapat al-Mu'tamad. Ya, yang khatib, yang imam, dia yang khatib. Dan kalau berbeda, hukumnya makruh. Dan boleh yang tidak khatib jadi imam Jumat dengan catatan dia telah mendengar semua rukun-rukun khutbah yang telah dibaca sama khatib. Karena bisa aja imamnya beda, khatibnya beda, imamnya datangnya telat, bisa nggak gitu? Macet jalanannya, khutbah kedua baru datang dia, putruk-putruk. Nah, otomatis dia gini kagak mendengar rukun, sebagian rukun yang telah dibaca sama. Dalam mazhab Syafi'i kagak sah jadi imam dia. Nah, ini repot jadinya. Ini penting bagi pengurus. Makanya dikatakan apa? Di sini oleh Imam Nawawi dikatakan wa yukrahu dzalik, dan dimakruhkan itu. Ini saya maksud ayakunal khatib ghairal imam. Yang khatibnya bukan yang imam. Yang imamnya bukan yang itu hukumnya apa? Makruh. Jelas ya? Cuma jangan bilang kagak sah, ya sah aja. Itu bisa jadikan dalil, hukum istiqlal lain, ya udah mungkin pendapat yang lain dan bicara sah hukumnya. Dengan catatan apa? Imamnya itu mendengar semua rukun. Jelas. Kemudian sekarang kita berbicara arkanul khutbatain khamsatun, rukun dua khutbah. Ini penting deh. Ya. Pengurus masjid penting deh. Ya. Ya, ustaz-ustaz mesti paham rukun khutbah, khutbatul Jum'ah. Karena kalau satu rukun kagak dibaca, maka khutbahnya kagak sah. Dan khutbahnya kagak sah, Jumatnya kagak sah. Dosa nanggung sekampung jadinya. Nauzubillah min. Walaupun isi khutbahnya bagus, walaupun isi khutbahnya semesti pada nangis semuanya, satu rukun kagak dibaca, maka khutbahnya kagak sah. Ini penting untuk dipahami. Ya, ibu-ibu nggak apa-apa ya, karena nggak ada nggak ada sia-sia istilah dalam mempelajari ilmu agama. Arkanul khutbatin khamsatun, al-awwal, yang pertama hamdulillah, memuji kepada Allah. Disebutihi anhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil Jum'ah kama fi Muslim agahu ar-Rabbi. Jadi pertama hamdulillah, memuji kepada Allah, kalimat alhamdulillah atau mushtaqun minal hamd, atau boleh kalimat yang dipecah, yang diambil dari kalimat hamd, pakai fi'lul mudhari ahmadullah boleh, pakai masdar hamdan lillah boleh, pakai pakai apa namanya, isim fa'il ana hamidun lillah boleh, atau yang biasa kita baca alhamdulillah boleh. Nggak cukup dengan asyukru lillah, nggak boleh. Bersyukur kepada Allah atau asykurullah ta'ala, aku bersyukur kepada Allah, nggak boleh. Jadi kalimat hamad alhamdulillah. Nah itu tuh, ya udah dah, nggak usah macam-macam. Baca alhamdulillah itu, atau ahmadullah, atau hamdan lillah boleh, atau ana hamidun lillah. Pokoknya dengan kalimat hamad, pujian kepada Allah, al-hamd.
Itu rukun yang pertama. Wasani rukun yang kedua, rukun dua khutbah, as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat as-salat. Sunnah yudhammu ditambahkan dengan kalimat as-salam. Allahumma shalli wa sallim. Ya. Yang wajibnya kalimat salat. Allahumma shalli ala Muhammad boleh. Atau dengan nama Nabi, nama yang lainnya boleh. Allahumma shalli ala Toha boleh. Allahumma shalli ala Yasin. Allahumma shalli ala Mustafa boleh. Allahumma shalli ala Ahmad, ala Hamid, ala Mahmud boleh. Nama-nama lain dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus bersalawat kepada Nabi. Yang paling ringkas Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa sih mesti pakai salawat? Li'anna kulla ibadatin, dalam syarahnya Imam Nawawi mengatakan karena setiap ibadah iftagarat ila dzikrillah, yang butuh itu ibadah kepada zikrullah, iftagarat ila dzikri Rasulillah, butuh itu ibadah kepada menyebut Rasulullah. Jadi dikatakan segala ibadah yang butuh kepada menyebut Allah, maka butuh juga menyebut kepada Rasulullah. Kal adani, seperti adzan. Asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalati, seperti salat. Salat, ya. Habis menyebut Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga rukunnya al-wasiyatu bit-taqwa, wasiat takwa. Wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Al-ihtiyat. Nah, tadi Imam Nawawi mengatakan al-ihtiyatu sebagai bentuk kehati-hatian, dzikru lafzil wasiyah, menyebut lafaz wasiyah ma'al lafzit ta'ah, bersamaan dengan lafaz ta'ah. Seperti apa? Usikum bitaqwallahi wa ta'atihi. Itu yang paling bagus begitu. Usikum, atau tambahin wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. Ittaqullah, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. Itu yang paling hati-hati. Selain menyebutkan wasiat, bersamaan menyebutkan lafaz ta'at. Usikum, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi. Nah, ini tiga, apa tiga itu? Alhamdulillah, salawat sama Nabi Muhammad, kemudian wasiat takwa. Ini tiga dibaca di khutbah yang pertama, juga dibaca di khutbah yang kedua. Ya? Ini tiga rukun dibaca di dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Warabi, yang keempat rukun daripada rukun khutbah Jumat, ayat mufhimah, membaca satu ayat yang dipahami. Membaca satu ayat. Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Ibn Hajar mengatakan enggak boleh kurang dari satu ayat. Kata Ibn Hajar minimal satu ayat, dan ayatnya ayat mufhimah, yang dipahami. Yang dipahami, gak cukup kalau ayatnya satu tapi gak dipahami. Alif lam mim, satu ayat dia. Doang dibaca sama dia. Nah, ini ghairu mafhum, gak dipahami. Allahu a'lam bimuradi. Imam Romli berpendapat gak apa-apa setengah ayat, yang penting dipahami, dibilang. Setengah ayat mafhumah, yang dipahami. Setengah ayat yang dipahami. Kata Imam Romli nggak apa-apa. Tapi Ibn Hajar mengatakan nggak boleh kurang dari satu ayat, dan ayatnya ayat yang dipahami. Yang paling bagus gimana? Dibaca satu surah sama dia. Baca biasanya baca surah Al-Asr, apa? An-Nasr, ya. Wal 'asri innal insana lafi. Di akhir khutbah yang pertama bagus tuh. Nah, kebanyakan khatib baca bagus. Dalam sebuah kitab disebutkan bagus. Dibaca secara sempurna. Satu surah semuanya.
Nah, ini rukun yang keempat dari rukun khutbah Jumat, membaca satu ayat Al-Quran fi ihdahuma, bacanya di salah satu dari dua khutbah. Boleh dibaca di khutbah pertama, boleh dibaca di khutbah, apalagi dibaca dua-duanya bagus. Ya, biasanya baca khutbah yang kedua, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Maka bagus, itu kan satu ayat. Ya, ayat pertamanya yang khutbah pertama baca ayat juga. Yang paling bagus dia membacanya secara tertib. Pertama alhamdulillah, shalawat sama Nabi Muhammad. Habis itu wasiat takwa, langsung baca ayat. Enak jadinya. Tinggal terakhir doa lil mukminin. Jadi jangan diacak-acak, itu tartib begitu sunnah aja. Walaupun pendapat mengatakan mu'tamad gak wajib. Gak wajib itu tartib begitu. Ya. Itu mau balik-balik boleh, cuma ada pendapat yang mengatakan wajib, tapi pendapat terkuat mengatakan tidak wajib. Itu salawat dulu baru alhamdulillah, model lagi model ya. Secara hukum sah ada yang mengatakan. Ya, cuma ada juga ulama yang mengatakan tartibnya hukumnya wajib. Ya, yang lebih bagus ya kita yang ambil yang hati-hati dalam khutbatul Jumat, yang menyebabkan dalam sah tidak sahnya ibadah kita, dalam hal perihal ibadah kita, ambil pendapat al-ahwat yang paling hati-hati, al-ihtiyat yang paling hati, yang sepakat para ulama mengatakan sah, itu yang paling bagus. Ya tadi itu ayatnya dibaca minimal satu ayat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan separuh ayat pun udah sah dibilang. Yang penting ayatnya dipahami. Tapi ada ulama yang mengatakan gak sah, harus minimal satu. Nah, dalam menyikapi ini kita ngambil yang paling hati-hati. Begitu. Kemudian rukun yang kelima, wadu'a lil mu'minin fi tsaniyah, mendoakan kepada kaum mukminin wal mukminat fi tsaniyah, di khutbah yang kedua. Ya, yang biasa kita dengar Allahumma ghfir lil muslimina. Udah cukup. Ya, itu dibaca di khutbah yang kedua. Nah, ini jadi perlu diperhatikan. Ini 5 namanya rukun khutbah. Apa rukun yang khutbah Jumat wajib dibaca nih, karena menyebabkan sah tidak sahnya Jumat. Ya, khotib yang khususnya khotib. Nah, ini perlu diperhatikan. Apa rukun yang 5? Yang pertama alhamdulillah. Yang kedua salawat sama Nabi Muhammad. Harus menyebutkan nama itu ya. Gak cukup pakai domir sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun domirnya maksudnya kembali kepada Nabi, harus sebutkan nama Nabi atau nama-nama yang lainnya, Muhammad atau yang lainnya. Kemudian apa? Wasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. Nah, kemudian yang keempat membaca satu ayat Al-Quran. Ini yang 3 tadi, yang pertama 1, 2, 3 dibaca di khutbah yang pertama dibaca, dan dibaca di khutbah yang kedua. Yang keempat rukunnya membaca satu ayat Al-Quran. Fi ihdahuma, di salah satu dari keduanya. Yang paling bagus di khutbah pertama dibaca, di khutbah kedua juga dibaca. Kemudian yang kelima apa? Mendoakan lil mukminin fi tsaniyah, di khutbah yang kedua. Ya, akhirnya biasa Allahumma ighfir lil muslimina. Nah, perhatikan, ini dalam khutbatul Jumat wajib rukunnya. Kalau nggak dibaca salah satunya, maka khutbahnya tidak sah. Kalau nggak sah, otomatis sholatnya juga kagak sah. Kalau dalam khutbah selain Jumat, kayak khutbah Idul Fitri, Idul Adha, bagi khatib wajib juga ini rukun dibaca. Nah, cuma kalau nggak dibaca atau salah satunya kurang, ya khutbahnya nggak sah, itu doang. Cuma nggak menyangkut merembet, nggak berhubungan dengan sholatnya. Paham tuh? Ya, beda dengan Jumat. Syarat sahnya sholat harus sah daripada 2 khutbah. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi rukun yang 5 juga wajib dibaca tuh. Ketika khutbah Idul Adha, Idul Fitri wajib tuh dibaca. Cuma kalau nggak dibaca, ya resikonya nggak imbasnya seperti Jumat, nggak ada hubungannya dengan sholatnya.
Emang boleh? Idul Adha nggak pakai khutbah, langsung sholat. Ya boleh kan? Jamaah apa jamaah? Sunnah. Cuma sunnah juga ada 2 khutbah. Gitu. Ya. Ayat 5. Kemudian lanjutkan. Wa syurutuhuma. Sekarang kita berbicara syarat-syarat 2 khutbah. Syarat-syarat 2 khutbah. Tadi kan rukunnya tuh. Apa syaratnya? At-taharatu 'anil hadatsin. Ya. Suci dari 2 hadas. Khatibnya suci dari 2 hadas. Jelas hadas kecil maupun hadas sebagai hadas besar, junub, ya. Lupa mandi, udah di mimbar baru ingat belum mandi ya. Mungkin ada begitu, naudzubillah min. Ya, turun. Ya. Turun langsung diganti sama orang enggak. Jangan. Dia batal pun di pertengahan khutbah, maka khutbahnya batal. Nah, di sini ada namanya istikhlaful jum'ah. Istikhlaf menggantikan khatib, bisa ya. Lagi khutbah tiba-tiba khatibnya batal. Buang angin. Gak sengaja buang anginnya. Batal kan? Batal walaupun gak sengaja. Batal. Udah khutbah kedua belum kelar nih. Ya. Urusannya gimana nih? Batal. Makanya sunnah di depan itu orang-orang yang paham. Orang-orang yang paham. Nah, nanti boleh ayastahlifa. Ada seorang menggantikannya dan boleh meneruskan khutbah. Boleh. Meneruskan khutbah bisyarat dengan syarat. Boleh dia terusin khutbah langsung kedua tapi dengan syarat. Ini gambaran jauh nih. Apa syaratnya? Al-Khalifah yang menggantikan itu qad sami'a jami'al arkan alladhi qad qara al-khatib. Khalifahnya itu telah mendengar semua rukun-rukun khutbah yang telah dibaca sama khatib. Jadi yang khalifah ini yang menggantikan telah mendengar rukun-rukun khutbah yang telah dibaca sama khatib. Jadi begitu. Jadi sama kayak tadi itu orang yang jadi imam. Karena Jumat khutbah sama sholatnya sepaket. Imamnya orang lain, ya boleh dengan syarat rukun-rukun khutbah semuanya boleh dengar sama dia. Boleh ganti jadi imam. Nah begitu juga dalam khutbah. Udah khutbah yang kedua, khutbah pertamanya panjang lagi. Khutbah kedua dibatal. Buang angin. Nah gimana turun? Nah langsung dipandu, ayo ganti langsung. Ini maju boleh terusin, tapi dengan syarat dia mesti paham juga. Dia telah mendengar semua rukun yang telah dibaca oleh khatib. Kita terusin aja. Jadi kan agak pendek waktunya, betul. Ya, kalau misalnya nggak ada yang menggantikan, ya khatibnya ngambil wudu dulu. Ya, ngambil wudu dulu. Di belakang wudunya sono, antri lagi. Jangan. Iya, dikawal. Iya, biar cepat. Naik lagi dia dari ulang. Ya udah kalau begitu nggak usah yang panjang-panjang, yang dibaca rukun-rukunnya aja, nasihat sedikit doang, ya. Kemudian langsung khutbah yang kedua. Nah, itu yang pertama, suci dari 2 hadas. Yang kedua, syarat 2 khutbah itu suci anil najasah fil badan wal makan wal mahmul, suci dari najasah yang tidak dimaafkan di badannya khatib. Wal makan, di tempatnya yang menjadi pijakan khatib. Tuh perhatiin tuh pengurus masjid ya, kadang-kadang tuh mimbarnya namanya jarang ditempatin, diperhatiin, kurang dibersihin, ada kotoran tikus misalnya, turut naik ke situ, bisa gak? Atau cicak misalnya, ya masih basah, itu kan najis. Jadi perlu diperhatikan tuh hari Jumat, lihat tuh pagi-paginya bersihin. Karena harus dalam keadaan suci juga. Wal makan, tempat yang menjadi pijakan. Wal mahmul, dan yang dibawa sama khatib. Sorbannya dia, pecinya dia, bajunya dia harus dalam keadaan suci. Kemudian wasatrul aurah, syarat 2 khutbah juga menutup aurat. Ya, menutup aurat. Kalau auratnya terbuka gimana? Sama kayak sholat gambarannya. Jadi kalau auratnya tiba-tiba terbuka, langsung dia menutupinya. Langsung dia
menutupinya, maka nggak batal. Tapi kalau tidak langsung ditutup, sekiranya dia bisa langsung menutup. Ini lagi khutbah nih, angin di atas, kipas angin kenceng nomor 3. Kayaknya VHS lagi ya, baru masih kaku. Nah gitu, naik, kelihatan di atas lutut. Kagak langsung disingkap sama dia, nggak langsung ditutup. Tantara lah, enak adem dibilang, ya, adem dibilang. Padahal bisa lah, batal khutbahnya. Ini perincian sama kayak sholat. Kita sholat begitu juga, tiba-tiba aurat kita terbuka, kalau langsung kita tutup nggak batal. Tapi kalau nggak langsung, sekiranya bisa langsung, maka batal sholat. Nama satrul aurat, menutup aurat. Ya, auratnya laki-laki apa? Baina surah waru rukbah, pusar dan lutut. Ya, khotib kekemben boleh nggak? Pusar dan lutut ditutup ya. Ya bicara sah, ya, cuma pulang bodok ya. Itu mungkin orang. Wal qiyamu, kemudian syarat 2 khutbah itu dalam Jumat, qiyam, berdiri bagi yang mampu berdiri. Fa in ajaza anhu, apabila dia tidak mampu berdiri, khataba qa'idan, maka berkhutbah dia duduk. Boleh, ya, duduk. Dia nggak mampu dirinya, ya udah dia khutbah duduk saudara. Salawat. Alhamdulillah, ya, tapi gimana lagi duduk di bawah. Dia nggak bisa diri boleh, atau di mimbar duduknya misalnya, boleh. Cuma nanti memisah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, kan kalau diri dengan duduk. Nah kalau yang khutbahnya duduk, misalnya dengan apa? Bisukut, dengan diam. Khutbah pertama selesai, diam dulu sejenak, baru mulai khutbah yang kedua. Itu memisah antara 2 khutbah bagi yang khatibnya duduk. Fa'in ajaza, nggak mampu duduk, nggak bisa. Muqtajian, tidur miring boleh. Khatibnya tidur, cuma ulama bilang fal aula ayyastahdir, yang bagus digantikan yang ini. Ya, mungkin ini kalau misalnya darurat, ada masjid, ya, ustadz samping rumah lagi sakit, khatibnya kagak datang. Kamu nggak ada yang bisa, bingung nggak begitu? Bingung, udah gotong lah ya. Setelah sakit di rumahan, akhirnya digotong, ya khatibnya rebahan dia. Ya. Bicara sah. Ya, cuma yang paling afdal kalau ada yang bisa diganti. Gak boleh tuh dipakai sholat zuhur dulu selagi masih ada yang selagi nggak darurat parah banget ya. Kalau sampai ya sakitnya berat, jangan ke dia. Gak wajib bagi dia masalahnya. Kemudian jadi berdiri ya. Kemudian syarat sahnya juga wal julus bainahuma, duduk di antara 2 khutbah. Selesai khutbah yang pertama, duduk. Duduknya ini seukuran tumakninah, paling ringkas. Ya. Dan nggak boleh melebihi dari batas yang ditentukan. Ulama ini mengatakan kalau duduknya kelamaan, sekiranya duduknya itu mencukupi orang mengerjakan 2 rakaat yang ringkas. Orang mengerjakan 2 rakaat yang ringkas, semua itu. Arti ringkas yang dibaca yang wajibnya saja. Allahu Akbar, baca Fatihah, ruku langsung. Tidak, ya, sujud 2 kali. Kemudian balik lagi, Fatihah, ruku. Berapa? 1 menit mungkin ya. Kalau 2 rakaat yang ringkas mungkin 1 menit. Artinya apa? Duduknya itu antara 2 khutbah nggak boleh kelamaan. Kalau sampai kelamaan yang mana waktunya mencukupi 2 rakaat yang ringkas, batal khutbahnya. Harus diulang dari awal. Juga nggak boleh kurang dari tumakninah sholat. Duduknya begini doang, diri lagi, ya. Duduk dulu. Nah, seukuran tumakninah sholat. Dan bahkan lebih ya, di atas tumakninah sholat. Bahkan ulama ada yang mengatakan yusannu, bahkan disunnahkan lil khatib ayyadra al-ikhlas, membaca surah al-ikhlas.
Lagi duduk dibaca Qul huwallahu ahad Allahus samad dan yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan diri langsung. Walaupun Bilal belum kelar, nah, Bilalnya banyak sholat gustur panjangan, ya. Banyak dilaguin lagi. Jangan. Jadi duduk di antara dua khutbah. Kemudian wal wila bainahuma, bersambungan antara keduanya. Ini dijelaskan juga sebelumnya. Bersambungan apa? Tadi itu antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua, nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama di situ. Duduknya syarat wajib. Nah ini nggak boleh duduknya melebihi batas yang ditentukan tadi. Wal wila bainahuma, bersambungan antara dua khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Arti bersambungan nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Berkaitan. Kemudian wa bainahuma wa bainas shalah, dan antara dua khutbah dan antara sholat. Nah penting, selesai khutbah dan takbiratul ihram juga nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Itu makna wa bainahuma, atofnya kepada wal wila bainahuma wa bainas shalah, bersambungan antara dua khutbah dan antara sholat. Jadi nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama tuh. Selesai khutbah ya turun langsung ke mihrab sambil diiqamatkan, kemudian bersama-sama udah langsung takbiratul ihram. Imam usolli fardhu Jum'ah rakaatain imaman lillahi Allahu akbar. Karena ada syaratnya tuh, antara dua khutbah dengan sholat dengan takbiratul ihram nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Pemisah waktu yang lama apa? Sama seperti mencukupi waktu itu untuk orang mengerjakan 2 rakaat yang ringkas. Jadi gak dianjurin tuh habis turun ke mimbar ke khatib rapid sok, ya. Ayo baris maju segala macam, ya. Habis itu pengumuman lagi dia. Pengumuman yang maulid. Jangan, nggak boleh. Ini kelamaan. Kalau sampai pemisahnya antara selesai 2 khutbah dan takbiratul ihram mencukupi, ya. Waktunya itu orang mengerjakan 2 rakaat ringkas, maka nggak batal ini. Harus khutbah diulang dari maka turun ke mimbar langsung minimal suhufakum fa inna taswiyatu suhuf min damami, udah selesai. Langsung takbiratul ihram. Paham dia? Nah, itu. Jadi antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Kemudian antara 2 khutbah dan sholat juga nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Kemudian yang terakhir syaratnya ayyakuna bil arabiyyah. Ada 2 khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Arti dengan bahasa Arab ay arkanuhuma. Ya, rukun arkanul khutbatin, rukun 2 khutbah. Bukan semuanya, rukunnya tuh alhamdulillah kudu pakai bahasa Arab. Salawat sama Nabi Muhammad kudu pakai bahasa Arab. Wasiat taqwa pakai bahasa Arab. Baca ayatnya dan doa lil mu'minina wal mu'minat. Ini rukun-rukunnya harus dengan bahasa Arab. Kalau pembahasannya yang lebih bagus, ada ulama mengatakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat setempat. Karena penting ajang untuk berdakwah. Karena orang yang hadir Jumat kan penuh tuh. Yang hadir majlis ilmu paling sedikit doang kan begitu. 1% doang paling. Ya. Ini kesempatan ajang dakwah. Makanya disampaikan hal-hal yang penting, masalah sholat, bahaya meninggalkan sholat, bahaya durhaka sama orang tua, itu aja, nggak usah kemana-mana. Ya. Penting itu ajang dakwah. Penting masalah sholat yang tinggalin. Itu yang zaman sekarang yang sudah banyak orang berani meninggalkan sholat. Nah ini barusan yang kita baca syarat-syarat sahnya 2 khutbah. Ini kalau khutbah Jumat wajib tuh. Hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau khutbah selain Jumat ini syaratnya sunnah. Khutbah selain Jumat, kayak misalnya khutbatul Aid, Idul Adha, Idul Fitri. Kalau Jumat itu apa? Harus suci dari 2 hadas. Kalau Id, hatta khatibnya hadas nggak apa-apa terusin. Lagi khutbahnya ya buang angin.
Ya udah, sunnah dalam keadaan punya wudu basah. Paham gak? Ya, makanya jangan turun, udah terusin aja udah. Ya, buang angin gak apa-apa udah ya. Kemudian lagi khutbah selain Jumat terkena najis misalnya, ya nggak jadi masalah karena sunnah dalam keadaan suci dari najis. Selain sholatnya ya, ini bicara kalau sholatnya wajib, ya. Kemudian satrul aurah, menutup aurat. Khotib Idul Adha. Ya ada kuliah pakai apa? Podium gitu ya. Bukan mimbar, pakai podium. Pertengahan khutbah, sarungnya melorot dia. Masih baru kan licin ya. Melorot, aduh. Dia mau turun, masa nyelok begitu ya? Kita baru mau nyari ini kemana khotibnya ya? Nah, udah diemin aja nggak ada yang lihat ini ya. Sampai kelar. Bicara sah aja, karena sunnah menutup aurat. Ini Nabi dia, kalau ada yang lihat ya bahaya. Itu contoh aja. Ya. Kemudian persambungan antara khutbah yang pertama khutbah kedua sunnah. Jadi yang di sini tadi kita bahas dalam khutbah Jumat wajib, selain Jumat hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sekarang ya, Allah. Ini masalah Jumat ya. Ibu mungkin hanya yang lain nggak apa-apa. Nabi. Bagaimana kalau gambaran yang 40 orang kalau mengadakannya itu di sekolah atau di instansi? Iya. Itu satu. Kedua, ada juga khotib yang ketika azan asyhadu alla ilaha suka ada gerakan itu ke tangan itu. Iya. Apa itu? Salam Muhammad Rasulullah ya. Bagaimana kalau pelaksanaan Jumat kadang-kadang diadakan di sekolah-sekolah? Udah. Iya. Ya. Nah, ini ada masalah mustautin ini, apakah satu kota penuh atau satu kampung ya. Itu pembahasan khilaf ulama. Walaupun ada juga yang pendapat udah sejakarta apa-apa mustautin. Ada orang Jakarta, itu yang sini sholat di Anur yang dihitung 40 di situ. Ada penganggapan seperti itu. Tapi ada yang keras juga, enggak setiap wilayah dibilang. Kalau setiap wilayah otomatis kayak di kantor ya, bukan orang situ semua. Nah, paling orang situ cuma 3 biji doang atau 6 biji doang kurang. Nah, ini boleh taklid mengikuti pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Itu juga bilangan mustautin ini berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i 40 orang, dalam mazhab Hanifah cukup 4 orang dibilang. Berapa cukup? Dalam mazhab Malik dikatakan 12 cukup. Ini dikatakan tidak kurang dari 70 pendapat ulama. Cuma dalam mazhab Syafi'i 40. Kalau misalnya kita di tempat yang mesti juga diadakan Jumat karena nggak mungkin mereka Jumat di luar misalnya, ya udah taklid mengikuti pendapat mazhab yang lain yang mengatakan mustautin cukup hanya 4 seperti Al-Imam Abu Hanifah. Selesai. Ya. Kemudian yang kedua, yang tadi ada riwayat disebutkan dalam hadis ya dan Juhul Qaul itu ya, bahwasanya mendengar adzan ketika kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, kayak jempol kita ditaruh di sini. Ya. Kemudian diusapkan ke mata sambil membaca Allahumma mati'ni ya, apa terjadi? Allahumma lupa kalau gitu. Allahumma mati'ni sam'i wal basar bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senangkanlah ya pendengaranku, mataku, bijahi dengan kedudukan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa sekali. Harus saling bilang ini berulang kali. Kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama sekali, nanti yang kedua 2 kali. Jadi berapa kali? 3 kali. Ya, ada riwayatnya. Walaupun banyak yang nyerang, boleh dibilang. Boleh di fadhailil Terus apa lagi? Ya, jadi ada tuh ya, bukan gak ada. Kita praktekin banyak. Orang soleh pada praktekin betul. Allahumma ma'ti nisan wal basar bijahi Nabi Muhammad. Itu baca di luar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana 'ala rabbana.
على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة واستر لنا المعوات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان والسامر الحلال وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه والحمد لله بالبدء صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.